Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi kemarin aku udah bahas yang ini, si Galaxy Tab S7 Plus merupakan varian Galaxy Tab S7 yang paling mahal. Dan sekarang aku gantian bahas ini ya, sedulure saudaranya, yaitu si Galaxy Tab S7. Ini ukurannya tentu lebih kecil, harganya juga lebih murah. Jadi doi ini harganya selisih 4 juta ya. Harganya 13 juta, kalau yang gede tadi kan harganya 17 juta, dan tentu speknya ada perbedaan. Apakah perbedaannya signifikan? Ntar aku jelasin secara singkat di video ini ya. Dan sebelum aku bacot lebih lanjut, kayak biasa silahkan sub dulu channelku, kemudian hidupin juga lonceng notifnya biar nggak ketinggalan sama video-video terbaruku. Terima kasih. Apakah kamu lagi di Jogja dan lagi cari smartphone? Entah Samsung, Vivo, Oppo, Realme, macam-macam ya. Semuanya ada di Primabadi, bisa kredit pula kalau kalian udah kebelet pengen beli ya. Lokasi tokonya ada di Jalan Kejayaan, sebelahnya Pasar Demangan. Ya, aku kalau belanja smartphone biasanya ya di Primabadi. Asik. Oke, quick unboxing dulu ya. Jadi ini isi boxnya tentu sama kayak yang versi plusnya. Bedanya adalah ukuran boxnya lebih kecil. Ya iyalah. Dan perbedaan yang pertama adalah tentu dari segi dimensinya ya. Ini ukurannya lebih imut, panjang lebarnya tentu lebih pendek. Tapi uniknya adalah ketebalannya ya. Ternyata di sini ketebalannya sedikit lebih tebal. Si Tab S7 ini ketebalannya 6,3 mm, kalau yang versi Plus cuman 5,7 mm. Ya beda tipis sih, tapi ini tentu masih termasuk langsing ya dimensinya ya. Jadi secara desain sih identik ya, nggak terlalu beda jauh. Materialnya juga sama, ini belakangnya full metal, begitu pula samping-sampingnya. Tapi setelah dipentelengin lebih seksama, ada sedikit perbedaan sih pada tombolnya ya. Jadi pada tombol powernya di Galaxy Tab S7 berfungsi sekaligus sebagai fingerprint sensor. Kalau yang di versi Plus itu kan fingerprintnya ada di dalam layar. Kalau dari segi kepraktisan ya mending yang di layar ya, karena lebih deket. Ya di sini juga cukup praktis sih sebenarnya. Habis itu perbedaan selanjutnya tentu di layar ya. Spek layarnya ternyata beda. Ya ukurannya juga beda sih. Galaxy Tab S7 mengusung layar 11 inch, resolusi 1600 x 2560 pixel, tipe layarnya LTPS ya. LTPS ya kayak IPS lah. Sedangkan Galaxy Tab S7 Plus ukuran layarnya lebih gede, 12,4 inch, resolusi 1752 x 2800 pixel, dan tipe layarnya Super AMOLED. Jadi mending mana ya? Kalau dari segi ukuran layar aku mending ini ya, aku lebih suka yang kecil. Karena ya lebih enak aja digenggam. Tapi kalau untuk tipe layar aku tentu lebih suka Super AMOLED ya, lebih gonjreng. Ya, aku sedikit heran ya, kenapa nggak disamain aja tipe layarnya? Kenapa harus dibedain sih? Ini AMOLED, ini LTPS. Tapi sebenarnya yang 11 inch ini kualitas layarnya udah termasuk oke sih ya. Untuk tone-nya sedikit lebih kuning, lebih warm gitu, dan yang pasti adalah keduanya sama-sama punya refresh rate 120 Hz. Habis itu apalagi ya, kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai beda, si Tab S7 Plus tentu punya kapasitas baterai yang lebih besar, 10.090 mAh, sedangkan yang ini kapasitas baterainya 8.000 mAh. Tapi sama-sama support fast charging 45 watt ya. Dan perbedaan terakhir adalah RAM serta storage-nya. Yang versi Plus tentu RAM serta storage-nya lebih gede. Tapi untuk chipsetnya tetap sama kok, sama-sama pakai Snapdragon 865 Plus, chipset terkencang saat ini. Oh ya, skor Antutunya beda ya. Ya selisih dikit sih, masih di sama-sama 500 ribuan. Mungkin karena RAM-nya yang lebih gede memberikan skor Antutu yang lebih gede kali ya. Dan S Pen ya, jangan lupain S Pen ya. S Pen wujudnya sama ya. Ini aja nyaris ketuker ya, identik S Pen-nya. Kalau ngelihat situsnya Samsung sih, klaimnya kini punya ultra low latency ya. Dan kalau aku lihat di GSM Arena, latensinya untuk yang versi Plus adalah 9 millisecond, dan yang non Plus latensinya lebih besar, 26 millisecond. Namun ketika aku coba keduanya, aku rasa sih experience-nya sama ya. Nggak tahu ya, apa mungkin aku yang kurang sensitif atau gimana, tapi ya yang namanya S Pen kalau buat nulis-nulis, aku rasa keduanya udah sangat mumpuni. Ya nggak cuma buat tulis aja ya, buat doodling, gambar ini itu segala macam.
Lalu apakah ada perbedaan lainnya? Kayaknya sih cuman tadi doang ya perbedaannya. Kalau ngelihat spek kameranya ternyata sama besaran megapikselnya serta fungsionalitasnya. Dan untuk hasil capture-nya aku belum tahu apakah ada perbedaan juga atau enggak karena aku belum sempat jebret-jebret. Yang pasti adalah keduanya tuh sama-sama support keyboard cover ya. Lagi-lagi aku tekanin kalau beli tablet ini wajib banget untuk beli keyboardnya sekalian. Tentu experience yang didapetin bakal lebih optimal karena doi bisa difungsiin jadi ala-ala laptop gitu ya, via mode DeX-nya. Ya kalau soal mode DeX aku udah pernah bahas di Galaxy Tab S6 ya. Jadi kalau DeX-nya dihidupin, user interface-nya berubah jadi mirip-mirip kayak yang ada di Windows. Oke, Samsung Galaxy Tab S7. Kalau disuruh milih, ya aku lebih prefer yang ini aja ya. Karena pertama layarnya lebih kecil, lebih compact. Aku lebih suka layar ukuran segini, dimensinya lebih pas di tanganku ya. Harganya juga lebih murah pastinya. Dan sebenarnya sih kalau pengen yang lebih murah lagi itu ada pendahulunya si Galaxy Tab S6 ya. Menurutku masih sangat menarik untuk dibeli karena ya dari segi fungsionalitas kagak jauh beda. Terus overall speknya juga masih relevan di zaman now ya, masih powerful. Layarnya juga Super AMOLED malah. Dan ya dulu pernah aku review, kalau kalian kepo dengan kayak gimana performanya ini itu segala macam plus minusnya bisa lihat videonya, nanti linknya ada di akhir video ya. Review si Galaxy Tab S6. Ya wes gitu aja hands on sekaligus sedikit compare dengan si Galaxy Tab S7 Plus ya. Jadi ini merupakan keduanya adalah tablet terbarunya Samsung, tablet flagshipnya Samsung. Yang pasti dengan adanya yang ukuran 12,4 inch yang versi Plus ini akan semakin memberikan opsi yang lebih banyak lagi kepada para konsumen ya. Impresi pertama sih keduanya sama-sama menarik dari segi speknya dan juga build quality-nya sama desainnya. Makasih udah nonton, jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.